nama saya Susi Susanti, NIM 18081235. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang coping stress. Apa itu coping stress? Bagaimana sih cara kita mendapatkan coping stress? Coping stress itu seperti apa aja sih? Nah, pada kesempatan kali ini, saya bukan menjelaskan ke arah teori, tapi saya menjelas lebih ke pengalaman saya pribadi tentunya. Jika teman-teman penasaran, yuk tonton video ini sampai habis ya. Oke, sebelum saya bercerita tentang pengalaman saya bagaimana mendapatkan coping stress, terlebih dahulu saya akan menjelaskan sedikit pengertian dari coping stress. Karena mungkin dari beberapa teman-teman ada yang belum mengetahui, bahkan ada yang baru mendengar coping stress itu apa. Jadi, coping stress merupakan salah satu cara atau langkah untuk kita menghadapi stres yang kita alami dengan arah yang lebih positif. Mungkin dari penjelasan singkat saya tentang pengertian coping stress di atas, teman-teman sudah sedikit paham apa itu coping stress. Jadi, saya langsung masuk ke cerita pengalaman saya bagaimana mendapatkan coping stress. Dulu, sebelum saya mengenal atau mengetahui apa itu coping stress dan seberapa pentingnya coping stress bagi kehidupan kita, cara atau langkah saya dalam mengatasi stres itu dengan diam. Karena saya nggak tahu caranya, makanya saya diam. Jadi begini, saya termasuk salah satu orang ketika sedang mendapatkan masalah atau ketika sedang mendapat beban, itu saya pendem. Karena menurut saya, dulu, ini persepsi yang salah. Dulu menurut saya, salah satu cara atau salah satu langkah untuk kita mengatasi masalah yang tidak tahu atau masalah yang kita sendiri tidak tahu cara mengatasinya bagaimana, yaitu dengan kita pendem. Karena dengan kita pendem, masalah itu akan hilang. Itu menurut saya. Itu persepsi saya yang sangat-sangat fatal dulu. Padahal, dengan kita yang suka memendam masalah itu bukannya hilang. Malah masalah itu bisa semakin bertambah karena kita tampung, kita reverse ke alam bawah sadar, yang mana masalah tersebut bisa menjadi beban yang dapat membuat kita stres. Dan saya adalah tipe orang ketika sedang stres, bingung, gak tahu cara solusi menyelesaikan stres itu, menyelesaikan stres yang saya alami ini bagaimana. Kalau teman-teman saya ada nih beberapa cara, seperti salah satu teman kos saya, dia cara coping stresnya tuh dengan tidur. Atau ada nih salah satu teman saya ketika sedang stres, cara coping dia itu dengan nonton atau dengan berbelanja. Dan saya tipe orang yang belum tahu bagaimana cara mengatasi stres atau coping, saya nggak tahu nih apa. Dimana teman-teman saya sudah mendapatkan coping stress dan saya termasuk orang yang sangat lambat dan gak tahu coping stressnya apa. Sebelum saya mengenal atau mendalami lebih jauh apa itu coping stress. Nah, dari kejadian tersebut saya mulai belajar untuk mencari tahu apa itu coping stress, seberapa pentingnya coping stress bagi kehidupan kita, dan apa saja macam-macam coping stress yang dapat kita gunakan untuk mengatasi stres kita. Ternyata ketika saya sudah paham apa itu coping stress, saya sangat terkejut. Karena saya baru menyadari tidak semua coping stress dapat kita gunakan. Jadi itu tergantung pribadi atau tergantung diri kita sendiri, senyamannya kita, seenaknya kita. Contoh saya pertama kali gak tahu coping stress saya apa. Jadi saya belajar
Saya belajar dulu menggali apa itu coping stress, macam-macam coping stress itu apa saja. Nah, saya pernah berpikir dari berbagai macam coping stress itu tinggal kita pilih saja. Saya mau ini, dah cocok gitu. Saya nggak tahu ternyata itu tuh kita pilih lagi, itu sesuai tidak di kita, nyaman nggak kita, mempan tidaknya di kita. Nah, contohnya saya sendiri, coping stress saya adalah dengan berlibur, refreshing. Ketika saya sudah mendapatkan masalah atau ketika saya merasa stres, langkah atau coping yang paling menurut saya paling mempan di saya itu dengan refreshing. Refreshing lebih ke alam terbuka, bisa ke pantai dan sebagainya. Yang penting dapat melepas penat atau melepas beban saya itu ya dengan refreshing, dengan berlibur. Berbeda dengan teman saya, dia cara copingnya untuk mengatasi stres itu dengan tidur. Jadi cara mengatasi stres itu dari berbagai macam trik atau dari berbagai macam coping, tidak semua dapat kita gunakan. Ada sebagian, tergantung nyamannya kita, seperti yang saya bilang tadi, tergantung nyaman atau cocoknya kita, sesuai di kita sendiri. Akhirnya, ketika saya sudah mendapatkan coping stres, di situ saya menyadari betapa pentingnya coping stres bagi kehidupan kita. Dulu, ketika saya belum mendapatkan atau belum menemukan coping stres yang cocok untuk saya, ketika saya sedang mengalami stres, saya cenderung bingung mau berbuat apa, mau ngapain. Terkadang saya sering mengurung diri di kamar, jadi saya nggak mau keluar gitu. Karena ketika saya stres, saya keluar ketemu orang-orang di sekitar, saya takut menyakiti mereka, karena saya nggak tahu cara meluapnya gimana. Tapi sekarang karena saya sudah mendapatkan coping stress dan coping stress saya lebih arah ke positif, jadi saya nggak perlu takut lagi ketika saya sedang stres. Jadi saya langsung pergi berlibur. Itu solusinya. Nah, jadi untuk teman-teman yang sampai sekarang masih belum menemukan atau yang masih kebingungan dalam mencari coping stressnya apa saja, coping stress itu ada berbagai macam cara. Seperti salah satunya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, yaitu pergi beribadah atau berdoa. Atau bisa juga seperti saya berlibur, atau seperti teman saya dengan tidur, makan, shopping dan sebagainya. Bisa. Atau ada coping stressnya itu dengan berkreasi, meningkatkan passionnya. Bisa, ada seperti itu. Atau ada juga yang coping stressnya itu dengan curhat kepada teman, keluarga atau orang terdekat yang memang dapat kita percayai. Sebenarnya ada banyak coping stress, itu tergantung di kita. Seperti saya jelaskan di awal-awal tadi, tergantung di kita, nyamannya di kita atau cocoknya di kita, sesuainya di kita. Jadi coping stress itu walaupun ada berbagai macam, gak semuanya dapat kita pakai, gak semuanya dapat sesuai di kita. Jadi mulailah dari sekarang untuk teman-teman mencari coping stressnya seperti apa. Jangan menunggu fatal dulu atau jangan nunggu depresi dulu baru mencari coping stress, karena itu sudah beda, treatmentnya sudah beda, solusinya sudah beda. Baiklah, cukup sekian penjelasan saya atau cerita saya tentang coping stress. Semoga apa yang telah saya sampaikan, apa yang telah saya ceritakan dapat bermanfaat dan dapat berguna bagi siapa saja yang mendengarkan. Dan untuk teman-teman yang sedang dalam masa pencarian coping stress, semoga berhasil, semangat, dan selamat malam. Keep it low-key, keep it softly spoken, with no strings tying you to me. I'm happy in your company with no emotion, 'cause my love deserves to be free.